back with me Fitri Woksol. Hari ini kita pergi ke Wrocław dalam rangka perpanjangan paspor bersama karyawan saya. Halo. Jadi mereka karyawan saya yang kerja di furniture. Mereka sekarang mau perpanjang paspor dan kebetulan ada mobile program dari KBRI. Jadi kita sekarang pergi ke Wrocław, ikutin perjalanan kita dan aku akan buat video. Nanti mungkin ada arahan mengenai pemilu dan lain sebagainya dari KBRI. So see you there guys. Bye. Halo pemirsa. Nih rame banget nih. Pagi Mbak Meg. Masuk terus satu ya. Welcome to hotel apa ini? Buat kamu. Hai guys, welcome back with me Fitri Woksol. Hari ini saya bareng teman-teman PMI lainnya. Halo Mbak, dari mana? Dari Indramayu. Indramayu. Kalau di Polandia kota mana? Oh, Wrocław. Deket dong. Jadi saya lagi bawa karyawan-karyawan saya. Ini bos-bosnya Woksol. Ini ya orangnya. Coba jelaskan propose-nya apa hari ini ke sini. Alhamdulillah sehat. Paspor panjang. Perpanjangan paspor ya. Jadi hari ini KBRI make helping things banget yang di Wrocław kan banyak banget tuh, deket dari mana-mana. Jadi pembuatan paspor, perpanjangan paspor. Aku bakal tunjukin sama kalian nih teman-teman PMI lainnya. Coba tanya mereka dari kota mana. Hai guys, kalian dari kota mana aja di Polandia? Majalengka deh. Oh, Majalengka. Oh, Indramayu. Ada ngapak di sini? Ada dong, Purwokerto ngapak dong. Oh, alah. Dari kota mana kalau Poland ini? Rata-rata. Oh, ini semua rata-rata Wrocław. Oh, ini doang yang jauh Kepno. Mereka doang nih yang jauh Kepno. Udah pada berapa lama di sini? 4 tahun. Oh, nenek moyangnya PMI berarti. Karena kalau merantau 2-3 tahun. benar. 4 tahun ini. Bapak 10 tahun. benar. Bapak berapa tahun itu, Mas belakang? 4 tahun. Karena kan awal bukanya PMI untuk Poland 4 tahun lalu ya. Berarti sepuhnya PMI. Benar-benar. Aturan kalau sepuhnya dapat tunjangan yang lain dari teman-teman yang lain. Pada kerja di sektor apa sih? Di manufaktur. Manufacturingnya apa? Saya di Ini kalau di elektronik. Elektronik. khususnya di mesin cuci. Oh, mesin cuci LG ya. Ini teman-teman yang lain? Sama. Oh, Ini satu pabrik ini, Mbak. Satu kalian kalah cuman 3 orang. Ini sendirian pabrik apa, Mas? Warehouse Shane. Oh, keren. Mbaknya? LG. Oh, LG Group. Woksol Group terbelakang. LG Group nih. Ya mudah-mudahan Presiden LG ngelihat tayangannya. Oh iya dong. Kami dapat tunjangan. Oh iya benar-benar. Jadi berapa orang sih di sana untuk PMI? Oh, banyak. Banyak, sampai 200-an. Lebih. Tapi dari bermacam-macam agensi. Iya. Oke. Korea ya, ownernya? Korea. Banyak kan di LG Korea. Harusnya sih terjamin kalau Korea. Harusnya. Untuk apanya dulu? Tunjangannya, segala yang ditunjang-tunjang biasanya terjamin kalau Korea sih. Tapi kan kena sistem aturan lokal Poland, jadi berbeda. Kalau kita tahu dari ngobrol sama orang Korea itu sebenarnya gaji kita gede. Cuman kan karena pajaknya ditarik gede. Jadi Iya, kalau pajak itu 80%. iya. Jadi gaji net, gaji gross kalian itu berapa? Itu plus 80% untuk pajaknya. Iya, terus ditambah lagi apa yang namanya? Di sini kan ada kalau kerja hari Sabtu,
ada itu aturan kalau saya tahu tuh ada 1 jam itu dibayar 150% dari jam-jam biasa yang dari hari kerja biasa. Itu biasanya kayak sekarang nih public holiday-nya benar-benar di public holiday. Tapi kalau di hari Sabtu itu kan bukan public holiday. Jadi kalau kalian dipekerjakan di tanggal merah, ya memang tanggal merah itu baru. Kalau hari Minggu itu hitungannya bukan di 150 biasanya. 200. Iya. Tapi pajaknya lebih gede. Ya sama aja sih hitung-hitungannya sebegitu. Karena kan kalau 200% pajaknya sudah 80%-nya seperti itu. Jadi kalian dari agensi mana saja ini? Kalian sudah langsung pabrik apa agensi? Agensi. Oh ini udah dikontrak. Berarti masnya? Oh iya berarti biasanya mereka ada program ya kayak 1 tahun bareng terus langsung dikontrak. Enggak, saya dulu ditawari dari 3 bulan pertama. Oke. Masuk. Kinerja kali ya, ngelihat kinerja. Karena kalau teman-teman yang di furniture nih, yang di pabriknya mereka sendiri, itu tuh punya kontrak sama Vauxhall. Selain kinerja, selama 1 tahun mereka kerja, terus mereka akan di-hire sama pihak pabrik. Jadi hanya 1 tahun sama Vauxhall baru move langsung. Cuman ya dilihat juga sih dari kinerja, absensi yang seperti itu. Oke deh, terima kasih teman-teman. Ada yang mau salam-salam sama keluarga? Nyampe lo ini. Enggak tepat saya mah, enggak ada jaringan. Oh ya, di kota mana Mas? Majalengka. Enggak, pesan aja buat ini, buat apa kandidat PNI yang masih di Indonesia. Ya kalau misalkan mau berangkat ke Poland itu siapin diri, jangan datang di sini bahasan apa segala macam. Saya juga bukan. Oh iya benar. Ya kan? Saya juga bukan orang pintar, tapi artinya kita di sini tuh boleh dikatakan kita ya sering jadi di level terendahnya. Benar. Kalau harapan saya mereka yang baru itu kan tahu, ibaratnya kita jadikan pelajaran gitu. Mereka yang udah di Poland dengan level kemampuan seperti itu dipekerjakan seperti itu, mudah-mudahan mereka yang masih ini kan Terbuka. lebih, Benar. ya, dari segi bahasa, skill. Jadi bukan hanya sekedar pekerja yang bekerja di level terendahnya, tapi ada kemungkinan nanti ada level yang lebih baik begini. Karena ini juga pesan untuk teman-teman rekruter sebenarnya. Teman rekruter itu macam-macam jenisnya. Ada broker, ada personal recruitment, ada rekruter, benar-benar rekruter. Kalau saya kan memang rekruter yang bekerja di satu instansi yang memang tugasnya merekrut dan kita sudah punya job buat mereka. Kalau broker itu orang yang bekerja hanya memberikan, habis itu dia lepas tanggung jawab. Ada yang personal, dia itu ngambil, dia nggak tahu yang mana jobnya, yang mana-mana bosnya, cuman dikirim doang. Tahu ya Pak dia, Mr. King, tuh, itu broker berarti ya? Ya itu. Jadi dia tuh apa ya? Dia yang menjadikan. Iya, tapi ternyata kita nggak pernah berpas. Iya, nah itu yang salah satunya buat teman-teman rekruter saya selalu sampaikan, ini tuh bukan cuma tentang duit, yang teman-teman diambil duitnya, tapi kita juga harus tahu dan bertanggung jawab untuk mereka dapat job nggak sih nanti setelah sampai. Terus if something happen, mereka bertanggung jawab nggak sih? Nah hal-hal yang seperti itu. Cuman kan banyak ya memang pasti uang menutup mata dan lain sebagainya ya gitu loh. Dan di forum-forum itu juga banyak sekali, saya diblok nih dari banyak grup Facebook. Karena saya selalu komen, itu tuh buat yang broker-broker kasihan, terutama teman-teman yang dari Hungari, Slovakia, mereka terbang nih sekarang per kelompok, mereka nggak punya working permit dulu sampai di sini, terus mereka chat mereka udah chat saya tuh 6 bulan yang lalu. Terus saya kasih tahu Mas, kalau ke Poland itu apply dulu working permitnya, nanti sudah sampai working permit baru terbang ke Poland, tanda tangan kontrak, apply TRC. Tapi mereka lakukan enggak, mereka dijemput pergelombongan, nyampe di Poland, enggak ada working permitnya, dan tidak langsung diaplikan TRC-nya. Jatuhnya kan ilegal. Terus saat nanya, Mbak ada kerjaan enggak? Ya saya harus tanya, apakah TRC-nya sudah diaplikan saat datang, dan jawaban mereka, enggak ada Mbak Fit. Ya sayanya enggak bisa bantu, seperti itu loh. Posisinya di sini saya bukan sebagai seorang rekruter tapi sebagai WNI yang paham atas regulasi, jadi saya mengedukasi gitu loh. Jadi jangan sampai saya juga nggak melulu bilangnya ayo masuk ke Vauxhall, enggak gitu. You have choice, kamu bisa pergi kemana saja tapi coba ikutin aturan karena ilegal itu nggak enak gitu. Karena kerja ilegal itu kayak senam jantung kan kalau kerja. Nanti ada imigrasi, ada ini gitu, was-was terus gitu loh. Makanya saya pikir
teman-teman yang kayak teman-teman ini kan ngerti regulasi. Kalau ada hal-hal yang di Facebook gitu, coba dikasih pencerahan rohani gitu loh. Karena banyak teman-teman yang mereka tuh tergiur untuk datang, tapi ternyata in reality mereka tuh bakal ilegal di sini gitu loh. Banyak dari karena kurangnya pengetahuan dari kita. Benar. Dan kebanyakan yang datang di sini tuh bukan mereka datang tuh cara ya kebanyakan tuh gini ya, ada 2 minggu 3 minggu. Karena apply WP. Nah sekarang apply WP itu bukan kayak dulu 2 minggu udah dapat. Sekarang apply WP 1 sampai 3 bulan. Bayangin kamu nyampe di sini 1-3 bulan, sedangkan saat kamu nyampein keluar kaki dari Hungari pindah ke Poland, kamu cuma punya waktu 1 bulan untuk mengaplikan TRC Poland. TRC Poland adalah harus punya WP, ya kan? Kalau punya WP artinya kalau kamu nggak punya WP ya nggak diaplain dong TRC-nya. Jadi nunggu. Menurut saya itu kita merasa perlu berbagi itu karena di belakang sana kan masih sangat banyak. Benar. Yang primer untuk merantau sekolah. Kasihan sih. Ini pesan nih buat para rekruter. Coba sama broker-broker. Saya kayak gregetan gitu loh Mas. Kalau setiap kali yang ngerasa, duh kasihan ya punya peluang. Toh Hungari itu gajinya tidak lebih kecil daripada Poland sebenarnya. Cuman kan rasa puas sama kebutuhan orang kan berbeda-beda ya. Mereka sampaikan sama saya, mereka gajinya kalau saya zlotin bisa 6.000, 5.000. Tapi mereka mau ke Poland. Saya tanya, kamu ngapain mau ke Poland? Apa bedanya ke Poland sama Hungari? Yang kalau dalam pemikiran saya yang kurang pintar ini, menurut saya ya sama aja kan gitu loh. Ya kalau 6.000 zloty malah mungkin. Iya lebih gede daripada kita. Iya. Kita aja tuh bisa 4.000, 3.000 kan sometimes. Benar. Ini mereka aja furniture borongan enggak? Iya. Yang ini borongan. Kan udah borongan. Kamu per jam, Pak. Gimana ceritanya harian? Borongan berapaan? Dapat 5.000-an, 4.000. Iya, sekitar segituan kalau borongan. Kalau kalian per jam ya? Kalau Mas di hire langsung berarti sudah contract of employment. Berarti sesuai UMR ya? Lebih rendah ya Mas. Kalau ada lembur, kalau employment, contract of employment? Kalau saya dapat itu ya per jamnya sekitar 29-30. Oke. Saya ini sistemnya. Bukan saya ini, maksudnya dari segi kinerja juga dituntut lebih. Terkadang hari Minggu saya harus berangkat karena kewajiban gak ada yang ganti, itu pun harus berangkat. Berarti Mas kan kalau contract of employment jatuhnya per bulan sesuai working permit 180 jam per bulan. Kalau saya standarnya 168 saja. 168. Berarti lebih daripada itu baru lembur hitungannya. Oke, berarti kan hitungannya UMR itu kalau kalau bruto 4.350, berarti netonya mungkin kisaran 3.500, 3.800 neto plus bonus dan lainnya. Saya basicnya berapa ya? Tapi nggak mau cerita di sini lah, nggak enak. Iya. Yang namanya gaji kan. Iya, maksudnya secara general kalau UMR-nya Poland 4.350 gross. Iya. Basic. Di sana kan ada apa ya namanya? Ada grading pekerjaannya ada yang grade A, grade B, sama grade C. Oke, depend sama ini ya, posisi apa yang dikerjakan. Kalau saya masuk grade B, jadi kalau yang itu mungkin yang C mbak. Aha. Yang C, yang B-nya ya saya kurang tahu. Iya 5.400 karena biasanya di 4.350, 5.400 di 6.800. Oke deh, udah makin banyak. Oke guys, cukup sekian vlog kita. Bye. Ini karyawan saya. Capek deh mereka. Padahal saya yang nyetir, mereka yang capek. Coba dijelaskan. Oke deh, bye-bye. Jadi yang belum sambil berdiri mau tidurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman WNI tentunya PMI pada kegiatan warung konsuler, pembuatan paspor, rekam data paspor dan juga pemutakhiran data lapor diri serta pada kegiatan tambahan sosialisasi pemilu tahun 2024. Nah hari ini khusus untuk rekam biometrik paspor kita akan ada sekitar 21 orang aplikan
Jadi sistem kita di KBRI kan hanya ada satu, jadi kita coba berurutan. Jadi mohon sabar nanti ya. Semoga prosesnya lancar. Prosesnya nanti teman-teman dipanggil satu persatu untuk rekam biometrik, mencocokkan data, setelah itu pengambilan foto. Untuk pengambilan paspornya itu setelah 7 hari kalender, karena tentunya mesin cetak kita ada di Warsawa, jadi kita juga butuh waktu untuk proses cetaknya. Jadi nanti mohon bersabar satu persatu, dan pengambilan paspor nanti bisa dilakukan oleh masing-masing orang. Datang ke KBRI membawa paspor lamanya, membawa paspor asli, atau diwakilkan juga bisa oleh teman yang kebetulan ke KBRI juga bisa, silakan. Tapi membawa surat kuasa itu juga bisa. Tapi tetap paspor lamanya harus dibawa karena harus kita nonaktifkan. Nah itu untuk paspor. Terus yang kedua, izinkan saya juga memberikan sedikit informasi mengenai proses TRC di Polandia. Seperti teman-teman yang sudah ketahui, per 31 Juli tahun ini semua imigran, semua pendatang, semua warga asing yang belum memiliki TRC, belum ada bukti proses TRC berupa cap merah ataupun belum ada kartu pos yang kuning tuh, pengiriman pos, itu dianggap sebagai ilegal di sini dan berpotensi untuk dideportasi. Nah, saya mau nanya sekarang teman-teman, apakah sudah mulai proses TRC atau sudah dapat TRC? Sudah proses. Jadi semua rata-rata di sini diuruskan ya, atau mengurus sendiri untuk TRC-nya ya. Ada yang masih belum punya bukti proses TRC? Stempel merah belum ada atau kartu pos kuning belum ada? Nggak ada ya? Oke, berarti insya Allah aman. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba pemeriksaan oleh border guard, datang ke akomodasi, datang ke pabrik atau di stasiun, tinggal tunjukkan bukti prosesnya, tunjukkan paspornya, teman-teman semua insya Allah sah lah di sini. Jadi tidak akan dideportasi, tidak dapat stempel hitam. Jadi kalau yang sudah punya bukti aman. Terus yang kedua juga kami dari KBRI juga menghimbau kepada teman-teman, khususnya yang sudah punya TRC atau sedang proses TRC ini, jangan mudah mengambil keputusan untuk berpindah tempat kerja. Apa konsekuensinya? Teman-teman yang pindah kerja artinya data yang ada di TRC juga akan dicabut. Jadi misalnya Mas siapa namanya? Mas Solhin ya? Mas Solhin di workshop tiba-tiba pindah ke agensi lain, kabur misalnya, tanpa proses resign yang benar 2 minggu sebelumnya, tidak ada info ke workshop. Otomatis nanti data yang ada di TRC juga bisa dicabut oleh workshop. Apakah Mas Solihin jadi ilegal di sini? Belum tentu, karena Mas Solihin diberi hak oleh pemerintah Polandia untuk melaporkan diri ke kantor Uzon terdekat bahwa sudah berpindah kerja dari workshop ke tempat lain dan akan terus bekerja di sini, dan sudah mempunyai atau sedang dalam proses pembuatan working permit yang baru. Tapi kalau tidak melapor dan tidak membuat working permit yang baru, otomatis TRC-nya juga akan hangus. Jadi ketika ada pemeriksaan, walaupun sudah punya TRC tapi sudah berpindah dan agensi sebelumnya melaporkan kalau Mas Solihin sudah kabur dan tidak memperbarui datanya di kantor Uzon terdekat, artinya data TRC-nya juga sudah di freeze, juga tidak berlaku lagi. Artinya berpotensi untuk dideportasi. Jadi Polandia memang memberikan kebebasan untuk teman-teman PMI, teman-teman pekerja migran untuk berpindah-pindah, tetapi juga harus peduli dengan dokumen izin tinggalnya dan working permitnya. Jika tidak diperbarui setelah pindah, otomatis datanya menjadi hangus. Jadi itu pesan kami kepada teman-teman PMI. Sebagai informasi, PMI kita di Polandia berdasarkan data WNI kita di Polandia berdasarkan data KBRI Warsawa ada sekitar 3.014 WNI yang sudah lapor diri. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja itu sudah 4.800
Jadi kita lagi makan habis perpanjangan paspor. Nih muka-muka tersangka. Selamat makan semuanya. Buat sampah itu bekas kerang. Oke, jadi ini tuh karyawan-karyawan aku yang mereka kerja di furniture. Mulai dari Pak, siapa nama Anda? Pak Mustafa kerja mana Pak? Kerja di Gersal Sebagai? sebagai perjam. Bapak ngerjain apa? Gudang. Gudang. Warehouse ya berarti? Bapak sama Worksol udah berapa lama? Udah 5 bulan. Tinggal masih sama Worksol ya? Masih niatan? Ya, niatan untuk berlanjut terus. Niatan berlanjut terus ya? 5 bulan sebelum sukses. Pantang pulang sebelum sukses. Iya. Bener-bener. Pak, gimana sama Worksol kerjanya? Oke. Enak. Dan nyaman. Selanjutnya Solihin. Nah, ini Solihin mantan karyawan kebetulan. Jadi Solihin udah berapa lama diangkat sama pabrik? Ya, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Hidup sendiri ya? Nyaman tanpa Worksol? Ya, lebih baik itu saja sih. Lebih baik karena ada yang nolongin semua ya? Apa kalau kita kebutuhan apa-apa lebih gampang. Emang kalau sekarang nggak ditolongin juga sama Worksolnya? Ditolongin cuma kan lebih ke kayak kita Lebih terbatas ya? Kapan balik Indonesia? next year. Next year ya balik. Ntar kita buat video sama Solihin sendiri. Oke, ini Mas Rizal. Iya. Suami istri juga di sini ya. Ada di sini. Jadi bareng sama Iya. Worksol. Kerja apa Pak? Kerja di furnitur, Packing. packing manual. Borongan ya. Iya. Enak nggak borongan? Alhamdulillah lebih dari ikut per jam. Memuaskan ya hasilnya. Sama Worksol kerjanya enak Pak. Suka nggak? Alhamdulillah ketemu enak juga. Punya niat untuk selesai sama Worksol? Iya, mungkin sampai selesai pulang. Pulang ya. Tapi kan setahun kan diangkat sama pabrik. Oke deh. Makasih hari ini kita perpanjang paspor ya. Iya, sama-sama. Oke, bye bye. Bye bye.